Halo Sobat Nafakta, bisa dibayangkan ada sebuah jet perang yang bentuknya aneh, jalannya pelan, dan suaranya berisik kayak traktor terbang. Waktu pertama kali dibuat, banyak jenderal angkatan udara Amerika langsung gak suka. Mereka bilang pesawat ini jelek, gampang ditembak jatuh, dan enggak cocok buat perang modern yang penuh jet supersonik. Bahkan ada yang minta programnya dihentikan sebelum sempat benar-benar dipakai. Pesawat itu adalah A-10 Thunderbolt II atau yang lebih dikenal dengan nama Warthog, si babi hutan terbang. Tapi sejarah membuktikan apa yang awalnya dianggap gagal justru jadi salah satu senjata paling ditakuti. A-10 membuktikan dirinya sebagai pelindung pasukan darat, sang penghancur tank, dan simbol dukungan udara yang dekat yang tak tergantikan. Dari semula dibenci, kini A-10 berubah jadi legenda yang dicintai militer Amerika Serikat. Pada akhir 1960-an hingga awal 1970-an, Perang Dingin berada di puncaknya. NATO khawatir dengan ribuan tank Soviet yang bisa menyerbu Eropa Barat kapan saja. AS butuh pesawat serang darat khusus yang mampu menghancurkan tank dengan efektif. Pesawat tempur yang ada saat itu seperti F-4 Phantom terlalu cepat dan rapuh untuk misi terbang rendah. Pada tahun 1972, Fairchild Republic A-10 lahir dari rahim aluminium besar yang buruk rupa, kurang sempurna, dan diabaikan. Pesawat ini tampaknya ditakdirkan untuk hidup sebagai anak tiri yang canggung dari rekan-rekan pesawat tipe F. Misalnya, F-15 dan F-16 yang berhidung runcing, yang akhirnya akan bergabung dengan F-22 yang rakus dan F-35 yang rakus dan gemuk. Warthog, sebutan untuk pesawat serang itu, akhirnya mencapai puncaknya ketika ia masih perawan berusia 19 tahun dengan kumis dan kutil yang akan segera dijadwalkan untuk pensiun. A-10 dijadwalkan untuk pensiun untuk pertama kalinya dari beberapa kali usulan untuk pensiun. Ketika pertempuran melawan tank Soviet T-55, T-62, dan T-72 yang dirancang untuk dilawannya akhirnya meletus. Tapi bukan di celah Fulda, melainkan di Kuwait dan Irak. Dan tank-tank itu milik Saddam, bukan Stalin. Namanya Badai Gurun, dan untungnya bukan Perang Dunia Ketiga. Tetapi dalam semalam, anak tiri yang buruk rupa itu menjadi pembunuh lapis baja paling ganas dan kuat yang pernah terbang. Lalu bagaimana A-10 Thunderbolt II yang secara resmi meskipun jarang dikenal? Mari kita mundur dan melihat apa yang melatar belakangi perpaduan teknologi Perang Dunia II, mesin turbofan, dan artileri raksasa ini. Senapan Gatling 30 mm yang menjadi senjata paling terkenal A-10. Pernahkah ada pesawat yang dirancang dalam kondisi seburuk itu? Kisah A-10 adalah ilustrasi yang memilukan tentang betapa banyak pemikiran militer tingkat tinggi didorong oleh ego dan keserakahan, dan betapa sedikitnya relevansi pemikiran tersebut dengan peperangan. Ketika Angkatan Udara dilepaskan dari tugas tradisionalnya sebagai bagian yang patuh dari Angkatan Darat pada bulan September 1947, ia menjadi cabang angkatan bersenjata yang terpisah dan independen. Angkatan Udara AS yang baru segera meninggalkan tugas serius yang bekerja untuk tentara di darat.
Biarkan Angkatan Darat dan Corps Marinir mengurus urusan mereka sendiri, kata Angkatan Udara. Tugas kita adalah terbang dengan kecepatan tinggi, menembaki jet musuh, membuat pesawat tempur yang hebat, dan menjatuhkan bom. Pesawat tempur hanya untuk perang di udara, bukan serang darat, menjadi prinsip pengembangan pesawat tempur Angkatan Udara. Meskipun dikenal luas sebagai A-10 Warhawk, nama resminya sejak debut pada tahun 1976, A-10 Thunderbolt II, sebuah nama yang diambil dari pesawat tempur Perang Dunia II yang mahir menyerang target darat, yaitu Republik P-47 Thunderbolt. Profil misi dukungan udara jarak dekat Warhawk seringkali mengharuskannya untuk menyerang pasukan darat, kendaraan lapis baja, dan tank musuh di dalam medan operasi. A-10 unggul dalam tugas-tugas ini berkat kecepatan udaranya yang rendah, kemampuan manuver di ketinggian rendah, daya tahan tinggi, dan beragam persenjataannya. Senjata yang mungkin paling mengintimidasi dan serbaguna adalah senapan Gatling GAU-8A 30 mm yang dipasang tepat di bawah hidung pesawat. Senapan Gatling atau yang biasa disebut dengan Gatling Gun yang diproduksi oleh General Dynamics juga digunakan oleh sistem senjata jarak dekat penjaga gawang Angkatan Laut. Senapan ini memiliki 7 laras senapan yang disusun dengan gaya senapan Gatling, mirip dengan yang terlihat di filem-filem barat kuno. Senjata laras memiliki rakitan baut sungsangnya sendiri yang menembakkan 1 peluru per putaran. Senapan Gatling berputar hingga 600 putaran per menit, dengan total tembakan hingga 4.200 kali per menit. Setiap proyektil 30 mm meninggalkan ujung larasnya dengan kecepatan 3.400 kaki per detik. Namun, senapan Gatling A-10 bukanlah satu-satunya hal yang menjadikannya pesawat pendukung udara jarak dekat terkemuka selama hampir 50 tahun. Sejak awal, A-10 dirancang khusus untuk memberikan dukungan jarak dekat dan telah menjadi salah satu pesawat serang darat militer paling ikonik dalam sejarah. Selama bertahun-tahun sejak debutnya, A-10 telah menerima sejumlah peningkatan. Pada tahun 2007, Warhawk yang telah ditingkatkan menerima sebutan baru A-10C, beserta penambahan pada daftar fungsi utamanya. Meskipun tetap menjadi spesialis dukungan udara jarak dekat, pesawat ini juga dapat ditugaskan untuk melakukan kontrol udara garis depan dan tugas pencarian dan penyelamatan tempur. A-10C Thunderbolt yang diproduksi oleh Farsha Republic dilengkapi sepasang mesin turbofan General Electric TF34 GE100 yang masing-masing menghasilkan daya dorong 9.065 pon. Pesawat ini memiliki lebar sayap 57,5 kaki dan berat lepas landas maksimum 51.000 pon. Peningkatan yang diselesaikan dalam kelompok modifikasi Precision Engagement mencakup integrasi pod penargetan canggih, tautan data kesadaran situasional, senjata berpemandu GPS, dan kemampuan bom pintar sebagai contoh. Selain senapan Gatling cepat di moncong Warhawk, pesawat ini juga dapat menembakkan rudal AGM-65 Maverick dan AIM-9 Sidewinder, serta berbagai roket, bom, dan suar.
Daya tahan Warhawk ditingkatkan oleh lapisan baja dan redundansinya. Lapisan baja titanium melindungi pilot dan bagian-bagian sistem kendali pesawat. Menurut Angkatan Udara, pesawat ini dapat bertahan dari serangan langsung proyektil penembus baja dan proyektil berdaya ledak tinggi hingga 23 mm. Pesawat ini memiliki tangki bahan bakar yang dapat menutup sendiri dan sistem kendali penerbangan manual cadangan untuk memungkinkan pesawat terbang dan mendarat jika sistem hidrolik utama rusak. Awal kemunculannya, A-10 Warthog justru mendapatkan penolakan dari Angkatan Udara Amerika Serikat sendiri. Banyak perwira tinggi menganggap pesawat ini terlalu lambat, ketinggalan zaman, dan tidak sesuai dengan visi mereka yang ingin mengutamakan jet tempur cepat dengan teknologi modern. Bentuknya yang besar dan dianggap jelek semakin memperkuat pandangan negatif, seolah A-10 bukanlah simbol kejayaan udara, melainkan beban bagi armada. Karena itulah, di tahun-tahun awalnya, Warhawk lebih sering dipandang sebagai kesalahan dalam perencanaan ketimbang sebagai aset tempur masa depan. Namun seiring waktu, A-10 Warthog membalikkan semua keraguan itu dan justru menjadi salah satu pesawat paling dicintai hingga sekarang. Dalam berbagai perang, mulai dari Perang Teluk hingga konflik di Irak dan Afghanistan, A-10 berkali-kali membuktikan kemampuannya menghancurkan tank, melindungi pasukan darat dan tetap pulang meski penuh lubang peluru. Ketangguhan rangka baja, daya tembak Canon GAU-8 Avenger serta perannya sebagai penjaga malaikat bagi tentara di darat membuatnya dihormati bukan hanya oleh prajurit Amerika, tetapi juga oleh banyak pengamat militer dunia. Dari pesawat yang dulu diremehkan, Warhawk kini menjelma menjadi ikon abadi serangan darat. Itulah sepenggal kisah jet tempur serang A-10 Amerika, dari awalnya yang dibenci hingga kini sangat dicintai. Pesan untuk kalian semua, jangan terlalu membenci, nanti malah jatuh cinta. Jika kalian ingin menambahkan kisah ini, silahkan adu jempol di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Nafakta.